sehingga dia membolehkan nikah mut'ah. Paham? Contoh, sebagian ulama ada yang membolehkan musik, seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau membolehkan musik. Kenapa? Beliau mendhaifkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun beliau menyelisih ijma'. Ternyata ijma' ulama dari 4 mazhab semuanya mengharamkan berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tidak boleh seorang melakukan masalah khilafiyah ini. Kenapa Ibnu Hazm bolehkan? Ada ulama yang bolehkan. Kita bilang dia sendiri yang bolehkan. Yang lain semua apa? Mengharamkan. Kenapa? Ini khilaf yang syadz. Maka ini tidak ada toleransi khilaf seperti ini. Paham? Baik, sekarang kita bahas tentang khilaf yang dhaif. Ada khilaf yang dhaif. Khilaf itu ada dari ulama terkenal namun sangat lemah. Contoh sederhana seperti mazhab Hanafiyah menyatakan bahwasanya tumakninah bukan rukun salat. Sehingga ini kita lihat, kalau kita lihat orang-orang saudara-saudara kita dari Pakistan, India, Bangladesh, kalau salat cepat banget. Jadi rukuk belum mulai sudah. Kalau kita rukuk begini dulu, baru kemudian sami Allah liman. Mereka belum sudah balik lagi. Karena menurut mereka bukan rukun salat. Dan ini menyelisihi hadis-hadis Nabi. Dan ini khilaf tapi kita bilang lemah, tidak boleh kita amalkan, pasti kita bantah. Ini khilaf bukan khilaf syadz, tapi khilaf yang apa? Lemah, derajatnya lebih rendah. Kalau syadz itu benar-benar nyeleneh, ini memang ada pendapat namun sangat lemah. Ya, oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan, intinya dia menyatakan, dan ini saya nukil dalam buku saya, kami berlapang dada tentang masalah khilafiyah, kecuali khilaf tersebut lemah, benar-benar menyelisih dalil yang jelas. Contohnya seperti masalah rukunnya tumakninah. Sebagian ulama mengatakan tumakninah bukan rukun salat, namun kami bantah. Kenapa 3 mazhab? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berdasarkan dalil yang sahih bahwasanya orang kalau tidak tumakninah salatnya tidak sah. Terlalu banyak dalilnya. Ini khilaf yang lemah, kita tolak. Kita tidak toleransi, kita bantah. Tapi masih lebih ringan daripada khilaf yang pertama. Nah, khilaf yang harus kita toleransi namanya khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Nah, Ustaz, bagaimana kita tahu khilaf ini kuat atau syadz atau lemah? Untuk mengetahui khilaf itu kuat atau tidak, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada buku-buku fikih klasik. Antum lihat buku-buku fikih klasik dan banyak disebutkan, para ulama menyebutkan khilaf, bahkan khilaf di antara mazhab, bahkan khilaf dalam satu mazhab sendiri. Antum kalau lihat buku-buku seperti Al-Mughni, dia menyebutkan khilaf 4 mazhab. Seperti buku misalnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian contohnya misalnya kitabnya Al-Bidayah, Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd, disebutkan khilaf 4 mazhab. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan khilaf dalam mazhab sendiri. Dalam buku Hambali ada buku yang menjelaskan khilaf dalam mazhab Hambali sendiri. Dalam Imam Fikih Syafi'i juga ada menyebutkan khilaf di antara ulama Syafi'i sendiri. Jadi khilaf di antara mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dalam setiap mazhab tersebut pun ada khilaf masing-masing di antara ulama mazhab itu sendiri. Ya. Nah, kita tahu kalau tersebutkan fikih-fikih tersebut, kita tahu ini masalah khilafiyah. Ustaz, kalau begitu yang tahu ini khilaf qawi atau tidak, kuat atau tidak hanya para ustaz. Ya benar. Karena ente tidak tahu baca kitab Gundul. Kalau ente tidak tahu baca kitab Gundul, gimana caranya tahu ini khilaf atau tidak? Dia harus lewat ustaz yang menjelaskan. Lewat ustaz yang menjelaskan. Kalau ternyata dijelas ini masalah khilafiyah, maka kita punya kaidah berlapang dada, berusaha mencari yang benar, membantah yang salah menurut kita tidak apa-apa, tapi bantah dengan adab. Tidak boleh kemudian menyesat-sesatkan, tidak boleh kemudian membid'ah-bid'ahkan selama itu masalah apa? Khilafiyah. Dan itu banyak. Kalau untuk buka masalah fikih banyak sekali khilaf dalam masalah fikih ya. Seperti bismillah dijaharkan atau tidak, salat subuh kunut atau tidak ya. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Maka kita berlapang dada ya. Makanya saya sering menyampaikan masalah kunut subuh ya. Dan kita dapati para ulama berfatwa bahwasanya kalau kita tidak meyakini tentang sunnahnya kunut subuh, kemudian kita salat di belakang orang yang kunut subuh, maka kita ikut kunut. Ini fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal, fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Ini masalah ijtihadiyah dan imam kita menganggap kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Itu mazhab Syafi'i, ya. Ada hadis tentang masalah kunut subuh, Nabi senantiasa kunut subuh. Di hadis tersebut ada perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Banyak ulama yang mengatakan ini rawi yang lemah. Adapun Imam Nawawi mana ini rawi yang thiqah, sehingga dijadikan hadis tersebut dalil tentang disyariatkannya kunut subuh. Timbul khilaf gara-gara penilaian suatu hadis sahih atau tidak. Nah, tatkala kita sebagai makmum, imamnya ternyata memandang ada disyariatkannya kunut subuh, maka kita ikut kunut. Kenapa? Fungsi kita sebagai apa?
imam, sebagai makmum. Sebagai makmum, maka kita ikut imam, ikut juga kunut subuh. Berbeda kalau imam melakukan perkara yang disepakati salah. Contohnya imam pada sholat subuh dia sholat 3 rakaat, maka ente jangan berdiri. Ente tetap rakaat kedua nunggu dia turun lagi. Kenapa? Karena ini sudah jelas apa? Salah. Paham? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man khalafa al-kitab al-mustabin." Siapa yang disebut dengan ahlul bidah? Yaitu orang menyelisih Al-Qur'anul Karim yang jelas. Wa sunnah al-mustafidah, menyelisihi sunnah Nabi yang terkenal, dikenal semua orang ini sunnah Nabi, namun dia nekat menyelisihi. Oleh karenanya ada permasalahan fikih namun dimasukkan dalam buku akidah. Contohnya masalah mengusap khuf. Bagi orang yang musafir boleh mengusap khuf, tidak perlu membuka sepatu untuk dicuci tatkala berwudu, cukup mengusap di bagian depan khuf sepatu. Bagi orang musafir 3 hari, bagi orang tidak musafir apa? 1 hari. Ini masalah fikih sebenarnya. Namun ternyata diriwayatkan kalau tidak salah 80 sahabat meriwayatkan tentang bolehnya mengusap khuf, tidak perlu membuka sepatu. Ternyata orang-orang Syiah menyelisih hal ini. Maka mereka bisa dikatakan ahlul bidah karena mereka nekat menyelisih sunnah Nabi yang sudah jelas-jelas diriwayatkan oleh 80 apa? Sahabat. Bagi orang Syiah mereka tidak peduli kenapa sahabat 80 ini kafir semua masalahnya. Kecuali Ali bin Abi Thalib, kecuali beberapa orang. Ternyata di antara sahabat yang meriwayatkan tentang bolehnya mengusap khuf, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi intinya ini masalah fikih, namun dianggap masalah akidah. Kenapa? Karena ini diriwayatkan dengan sunnah yang mutawatirah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, siapakah ahlul bid'ah? Kata beliau yaitu orang yang jelas menyelisihi Al-Qur'an yang jelas dan orang menyelisih sunnah yang jelas yang mutawatir diketahui oleh semua orang. Atau ya ma ajma alaihi salaful ummah, atau menyelisih ijma'nya salaf. Khilafan la yu'dharu fihi, dia menyelisih dengan satu khilaf tidak ada udzur baginya, fa hadza yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, maka ini dimuamalai sebagaimana bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Jadi tidak setiap ada kesalahan kemudian kita ini ahlul bid'ah ini salah dan macam-macamnya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Az-Zahabi rahimahullah, "Wa man anada aw kharaqa al-ijma' fa huwa ma'zur." Pakai zai, ma'zur. Barang siapa yang menentang, membangkang dan menyelisih ijma' ulama, maka dia berdosa. Ini yang dikatakan berdosa. Adapun kalau hanya menyelisih masalah khilafiyah, ijtihadiyah, maka tidak boleh kita sesatkan. Dan kita lihat, inilah pemahaman adab khilaf inilah yang diwarisi oleh para ulama ahlu sunnah sampai sekarang. Antum lihat, khilaf antara Syekh Albani rahimahullah dengan ulama al-Mamlakah al-Arabiyah Saudiyah, ulamanya Arab Saudi, banyak dalam banyak hal. Contoh, Syekh Albani menganggap orang kalau sami Allahu liman hamidah harus begini. Sementara ulama Saudi rata-rata sami Allahu liman hamidah harus begini. Syekh Albani menganggap kalau begini itu bid'ah. Paham? Pendapat dia ini bid'ah, itu pendapat Syekh Albani dan kita bilang beliau salah, itu ijtihad beliau. Namun beliau tidak pernah membid'ahkan orang yang sholatnya begini. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Jadi tidak lazim orang yang terjerumus dalam satu pendapat yang dianggap bid'ah kemudian orang yang menjadi apa? Ahlul bid'ah. Ini sebagai contoh saja. Khilaf dalam masalah ini. Contohnya Syekh Albani menganggap salat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Dan ini beliau tulis sampai dalam buku beliau Salatul Tarawih. Saya baca buku beliau dari awal sampai akhir masalah itu. Ya. Dan saya katakan bahwasanya pendapat beliau kurang kuat. Menyelisih 4 mazhab. Dan beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Namun para ulama tidak ada yang membid'ahkan Syekh Albani dan Syekh Albani juga tidak membid'ahkan para ulama. Dan di Mekah dan Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram tetap salat 23 rakaat. Bahkan 10 hari terakhir salat 33 rakaat. Kenapa? Karena mereka meyakini salat tarawih boleh lebih dari berapa? 11 rakaat. Ini khilaf lagi Syekh Albani dengan mereka dan tidak ada masalah, tidak ribut-ributan. Contohnya lagi masalah kredit. Menurut Syekh Albani tidak boleh jual dengan kredit dengan 2 harga. Menurut Syekh Albani itu riba. Sementara ulama Arab Saudi lain lagi pendapat mereka. Mereka mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a bai'ataini falahu awqasuhuma awir riba." Itu hadis, barang siapa yang menjual dengan 2 harga, maka harus dia menjual dengan harga yang termurah, kalau tidak dia terjerumus dalam riba. Kata para ulama di antaranya pendapat Ibnu Qayyim dan diikuti oleh mazhab yang lain, maksudnya adalah bai'ul inah. Tentunya ini masalah fikih, intinya boleh masalah kredit.
Ya, kalau kita mau ribut-ribut masalah ini, kita akan kenceng-kenceng bilang ente sesat. Ini kredit riba. Siapa yang bilang? Syekh Albani. Ente neraka jahanam. Oh, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Bukan masalah riba yang disepakati. Nah, kalau kita membesarkan masalahnya jadi besar, karena ini masalah riba, jangan dianggap enteng. Ternyata masalah khilaf, ada yang menganggap itu bukan apa? Riba. Mas, ngapain kita ribut-ribut kemudian membesar-besarkan masalah ini? Selama ini masalah apa? Khilafiyah. Kalau kita mau ribut-ribut, jadi ribut karena riba berbahaya. Contoh lagi, Syekh Albani berselisih dengan para ulama masalah cadar. Syekh Albani mengatakan tidak wajib apa? Memakai cadar. Ulama Saudi menganggap itu wajib memakai apa? Cadar. Masalah khilaf di antara mereka. Ini khilaf dengan Syekh bin Baz sangat banyak. Waktu Syekh bin Baz ditanya, siapakah mujaddid hadzal asr? Wahai Syekh bin Baz, siapakah pembaharu abad ini? Kata Syekh bin Baz, Al-Albani. Syekh Albani, kata Syekh bin Baz. Dengan penuh penghormatan kepada Syekh Albani. Bahkan mereka khilaf, bukan cuma masalah fikih, bahkan mereka khilaf dalam masalah yang sangat berbahaya, yaitu masalah bolehkah Saudi menyewa tentara Amerika untuk turun di Arab Saudi untuk melawan Irak waktu itu. Ini masalah berbahaya, masalah keselamatan jutaan manusia. Karena menurut orang-orang Saudi, kalau Saddam Hussein sudah, semoga Allah merahmatinya, kalau dia meninggal Islam ya. Kemudian kalau dia menyerang Kuwait sudah kalah, dia akan menyerang Saudi. Sementara Kuwait orang-orang Muslim juga, tapi diserang oleh apa? Saddam Hussein. Maka menurut kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi yang didukung oleh fatwa sebagian ulama, yaitu Syekh bin Baz, boleh kita minta tolong dengan orang yang kafir, yang musyrik dalam rangka untuk menolak apa? Kemudaratan. Ibarat ada orang masuk dalam rumah pencuri, ada polisi orang kafir, tidak apa kita minta tolong, itu ada pencuri. Meskipun polisinya orang apa? Kafir. Ini contohnya sederhana. Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Dengan dalilnya, dengan perdebatan. Jadi ini masalah berbahaya, masalah tentang jutaan nyawa, jutaan manusia. Berakibat tentang pertumpahan darah. Toh mereka berbeda pendapat, mereka saling menyayangi. Nah, antum berbeda pendapat masalah jari gerak atau tidak ada yang mati. Mau gerak-gerak, mau enggak ada yang mati. Ini kalau salah berfatwa bisa menimbulkan banyak yang meninggal dunia. Paham? Ternyata mereka saling apa? Menyayangi. Jadi hatinya harus lapang. Masa masalah memilih, boleh memilih atau tidak, kemudian ribut, gontok-gontokan, sesat menyesatkan, dituduh dukun, dituduh macam-macam. Sampai ada yang nuduh dukun. Ini tahu nggak masa depan? Kenapa bilang nanti kalau ini yang terpilih kemudian begini-begini? Emang dia dukun sejak masalah lari ke dukun masalah begini? Nggak tahu pernah belajar masalah kaidah akhafud dhararain, tahu atau tidak masalah kaidah tersebut? Irtikabu akhafud dhararain. Jadi ini karena kejahilan. Kalau orang ngerti dia, tapi ini masalah khilafiyah selesai urusan. Oke, para hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi, maksud saya, kita lihat para ulama mereka khilaf dalam masalah-masalah besar, tapi mereka berlapang dada. Nah, kita kenapa masalah-masalah yang bukan masalah besar kemudian kita apa? Harus ribut. Nah, kalau kita berselisih, bantah, boleh bantah, tidak apa-apa, kita bantah dengan ilmiah. Dengan menghormati saudara kita tahu saudara kita di atas sunnah. Kita tahu saudara kita membantah ahlul bid'ah. Kita tahu saudara kita berjuang. Mungkin bahkan nyawanya terancam gara-gara membantah ahlul bid'ah. Kemudian kenapa kita sesatkan dia? Dia punya salah, mungkin salah. Kalau kita berbeda pendapat, dan kita bantah dengan bantahan ilmiah. Tidak harus mencela, mencap sesat dan macam-macamnya. Ini orang tidak mengerti adab khilaf. Oleh karenanya, ahlus sunnah wal jamaah punya manhaj. Manhaj dalam berakidah diantaranya manhaj dalam masalah khilafiyah. Apa itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Toleransi dalam masalah khilafiyah. Berlapang dada, menghormati pendapat yang lain. Boleh menyalahkan tapi tidak boleh sesatkan. Nah, kalau Anda tidak mengetahui hal ini, berarti Anda tidak tahu manhaj ahlus sunnah dalam masalah apa? Khilafiyah. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati